Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompok kami yang berjudul fungsi dan konsep AMDAL. Yang pertama, di sini kami akan menjelaskan tentang definisi AMDAL, yang mana analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu kegiatan terhadap lingkungan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya ada dasar hukum daripada AMDAL. Peraturannya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya yang ketiga, ada tujuan AMDAL. Yang pertama, mencegah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dua, menjamin keberlanjutan pembangunan. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum bagi pemerakarsa proyek. Selanjutnya ada komponen AMDAL. Komponen AMDAL ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada KANDAL atau kerangka acuan AMDAL. Kerangka acuan AMDAL adalah dokumen yang berisi ruang lingkup dan kedalaman kajian AMDAL yang merupakan langkah awal dalam proses penyusunan AMDAL. Selanjutnya ada AMDAL, yang mana AMDAL adalah kajian atau dampak dari suatu rencana, usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya ada RKL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan dokumen perencanaan yang berisi langkah-langkah untuk mengelola dampak lingkungan dari suatu proyek atau kegiatan RKL. RKL ini juga merupakan bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan. Selanjutnya ada RPL. Tujuan dari RPL ini yaitu untuk mengevaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut untuk pengelolaan lingkungan mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan meminimalisir potensi gugatan daripada hukum. Baik, selanjutnya ada fungsi AMDAL dalam pembangunan. Yang pertama ada sebagai alat pengelolaan lingkungan, yang mana AMDAL membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola dampak proyek terhadap lingkungan. Yang kedua, ada sebagai alat pengambilan keputusan. Hasil AMDAL ini digunakan oleh pemerintah untuk mendapat izin usaha atau kegiatan. Dan yang ketiga, sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan, yang mana dengan adanya AMDAL, dampak negatif bisa diminimalkan sejak tahap perencanaan. Dan yang keempat, sebagai kontrol sosial, yang mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan AMDAL untuk memastikan proyek tidak merugikan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir ada sebagai instrumen hukum dan kebijakan, yang mana AMDAL menjadi dasar dalam perumusan kebijakan lingkungan dan tata ruang wilayah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang implementasi dan contoh AMDAL. Jadi di sini ada proyek yang memerlukan AMDAL. Di situ yang pertama ada pembangunan pabrik berskala besar, yang kedua pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam, dan yang ketiga pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan, dan yang terakhir ada proyek reklamasi dan perkebunan besar. Nah, selanjutnya tuh ada contoh kasus AMDAL. Yang pertama ada proyek pertambangan yang berdampak pada ekosistem laut dan hutan. Yang kedua, pembangunan pabrik yang menimbulkan pencemaran udara dan air. Yang ketiga, reklamasi pantai yang mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir. Dan selanjutnya ada tantangan dalam implementasi AMDAL. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama, kurangnya penguasaan terhadap pelaksanaan AMDAL. Yang kedua, potensi manipulasi data dalam penyusunan AMDAL. Dan yang terakhir, ada konflik kepentingan antara pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.